Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Hendri Damhudi. Baiklah, sahabat IT kreatif dan siswa-siswi SMK, TKJ, dimanapun berada, yang saat ini masih melakukan pembelajaran daring karena masa pandemi. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan membagikan tutorial instalasi sistem operasi Debian 7 secara virtualisasi dengan menggunakan metode virtualisasi, yaitu pada kesempatan ini kita akan menggunakan aplikasi Oracle VirtualBox. Oke, langsung saja kita eksekusi, kita jalankan aplikasi VirtualBox. Tapi sebelumnya kita harus menyiapkan CD atau flash disk, atau pada saat ini saya sudah menyiapkan file ISO sebagai master untuk instalisasi Debian server nanti. Itu file ISO-nya disimpan di sini. Jadi kita tinggal browse pada penyimpanan. Oke, kita kembali ke pengaturan VirtualBox-nya. Selanjutnya, untuk langkah awal kita buat baru virtual mesinnya. Ini new. Selanjutnya buat nama, disesuaikan dengan nama sistem operasinya. Itu Debian 7 tanpa spasi ya. Yang diizinkan hanya underscore. Selanjutnya pada tipe pilihannya sudah ini Linux, harus Linux tipenya. Lanjut, versinya Debian, karena kita menggunakan file ISO Debian 32, pilihannya juga di sini Debian 32 bit. Oke, lanjut, next. Selanjutnya kita mengatur memori size ya, ukuran memori atau RAM-nya. Itu batas yang diizinkan untuk virtual mesinnya, itu batas warna hijau. Oke, tidak mencapai 2 GB, karena keseluruhan dari memori sistem hardware-nya itu 4 GB ya. Jadi kita tidak boleh melebihi batas yang diizinkan warna hijau, karena akan berpengaruh terhadap sistem Windows-nya nantinya. Oke, lanjut. Berikutnya kita membuat hard disk ya. Oke, langsung saja create. Selanjutnya kita buat mode penyimpannya, hard disk file tipenya, ada virtual disk image, ada juga virtual hard disk HD. Tapi ini kita tidak usah diubah lagi, kita tetapkan pilihan dari sistem. Oke, lanjut, next. Selanjutnya dynamically allocated ya, langsung saja next. Nah, ini kita sudah dalam pengaturan disediakan penyimpanan pada harddisknya, virtual harddisknya 8 GB. Oke, tidak perlu kita ubah ya, langsung saja create. Nah, itu sudah untuk akun virtual mesin pada instalasi sudah kita buat. Selanjutnya kita lakukan pengaturan atau setting. Pertama kita setting
jaringan atau network, karena untuk melakukan proses start ini dibutuhkan jaringan ya, settingan jaringan, kalau tidak itu akan tidak jalan atau fatal. Selanjutnya kita pilih yang pengaturan host only adapter atau adapter hanya host ke ini mengarahkan ke Ethernet yang ada di Windows ya. Oke, kita bisa lihat. Yang pasti pastikan yang VirtualBox yang di sini sudah aktif ya. Kalau belum enable atau off itu warnanya warna abu-abu gelap ya. Ini sudah kita aktifkan. Nanti akan bermasalah ini kalau belum diaktifkan. Oke, lanjut ya. Berikutnya kita langsung ke tingkat lanjut pengaturan pada networknya, advanced. Oke, nah, di sini pada permissions mode pilihannya Denny ya, tolak, kita ubah menjadi izinkan atau anu VMS. Oke, lanjut, klik oke. Nah, selanjutnya kita setting pada penyimpanan ya, storage. Kita akan masukkan atau terus file ISO pada Debian 7 kita simpan tadi. Klik pada CD kosong, kita terus filenya di sini. Nah, ini sudah. Kalau memang ini belum ditampilkan, kita harus mencari di Quest Virtual Optical. Nah, kita cari file daripada ISO-nya di mana disimpan. Ya. Tapi ini langsung saja kita klik pilihan ini ya. Debian 7.1.1.0 i386 ini menunjukkan sistemnya 32, DVD 1. So ini untuk install. Oke. Berikutnya lanjut, oke. Selanjutnya kita langsung mulai start. Kalau pengaturan kita tadi atau setting kita tadi terjadi kesalahan, begitu kita start akan menampilkan fatal atau error, artinya sistemnya tidak berjalan, filenya tidak dibaca. Oke, langsung saja lanjut start. Selanjutnya kita ikuti awal install. Pilihannya saat ini kita akan melakukan instalasi Debian yang berbasis stack. Ini dalam hal ini CLI ya. Ini sudah pilihan awalnya install. Kalau yang grafik itu berbasis GUI. Kalau kita memilih berbasis stack salah. Kalau kita memilih yang grafik install. Jadi tetapkan pilihan awalnya install, karena kita akan menjalankan instalasi Debian yang berbasis stack. Lanjut, oke. Selanjutnya itu akan pemilihan bahasa install. Okay. Nah, ini pemilihan bahasa install, kita gunakan bahasa standar yaitu bahasa Inggris ya. Inggris, jadi enter. Berikutnya ini pemilihan country, negara, territory atau area di mana kita tinggal. Kebetulan kita adanya di Indonesia, berarti kita harus memilih negara Indonesia. Lanjut, ini kita pilih order, enter. Kita pilih Asia. Oke. Lanjut, ini ada negara Indonesia, kita pilih Indonesia. Oke, enter.
berikutnya pilihan default local setting on, itu tidak ada pilihan lain ya, kita harus pilih standar or United States, enter. Berikutnya ditampilkan yaitu pengaturan atau configure the keyboard, pilihannya tetap kita pilih standar American English ya. Oke, enter. Kita tunggu beberapa saat ya, akan melakukan scanning CD-ROM atau file ISO tadi. Oke, lanjut 13%. Nanti kita akan simulasikan Debian-nya di sini. Jadi Windows-nya seperti ini. Kira-kira klien seperti ini yang akan kita konfigurasi nanti seperti ini. Oke, kita lanjut, lihat berapa persen. Oke, sembari nunggu 100%-nya, kita lanjut proses instalasinya ya, tutorial di Debian PDF-nya. Ini kalau kita install real dengan PC langsung tanpa virtualisasi, install, pemilihan bahasa, install ini negara tadi sudah kita lakukan, Asia, Indonesia. Berikutnya pemilihan lokal, keyboard American English, benar ya. Selanjutnya ini kita langsung continue, kita lihat ya sama. Oke, tunggu proses berikutnya. Di dalam hal ini kalau kita melakukan instalasi, kita harus sabar ya, menunggu proses sedang berjalan. Kita ikuti step by step dari konfigurasinya. Kalau kita lewati, maka instalasi tidak berhasil. Maka sistem operasi yang akan kita jalankan nanti tidak berhasil. Nah ini network auto configuration yang failed ya, tidak masalah ya, karena memang belum aktif ya pada perangkatnya. Ya, kita langsung saja continue. Nah ini network configuration metode ini, kalau kita saat ini akan melakukan konfigurasi yang belum mengkonfigurasi jaringan saat ini kita pilih yang terakhir, do not configuration the network this time, nanti ya. Maksudnya kita tidak melakukan konfigurasi jaringan saat ini. Nanti setelah kita melakukan instalasi, setelah login, akan kita lakukan konfigurasi network seperti pada video tutorial saya sebelumnya. Itu ada khusus tutorial konfigurasi network. Oke, kalau sudah pilihan ini, enter, lanjut ya. Nah, berikutnya kita akan membuat username atau hostname pada adminnya atau pada super user atau pada root. Artinya kita tambah boleh nih Debian, standarnya kita tambah dengan nama kita, contohnya sini kita tambah dengan Henry. Oke. Debian Henry. Oke, lanjut, enter saja boleh. Oke.
selanjutnya ini kita buat password, root password. Kita buat satu cukup ya, satu password biar mudah di jalan login nanti. Ulangi lagi, satu, enter. Ini kita buat user yang berikutnya atau user biasa. Oke, kita masukkan full name Hendri Damudi, lanjut enter. Nah, ini username-nya tidak usah kita ubah lagi ya, standar Hendri. Nanti diingat ya, ini user biasa. Nanti lambangnya dolar, kita tidak bisa melakukan konfigurasi, tapi kalau kita mau konfigurasi kita gunakan yang tadi Debian Hendri ya, akun usernya itu user admin atau super user. Oke, lanjut ya, enter. Minta password yang user yang biasa atau user barunya kita berikan berbeda dengan tadi. 2, kalau tadi 1 ya, 2, ingat, enter. Ulangi lagi, 2, enter. Oke, kita lanjut ya. Select a city, kota ya, kota atau pengaturan waktunya ya. Kita beradanya di Sumatera. Oke, tidak usah diubah lagi, kita lanjut enter. Oke, proses berikutnya menentukan partisinya ya. Mengatur partisi, nanti kita pilih partisi yang guide, yang terpandu ini ya. Untuk tahap pemula saya sarankan yang gunakan yang guide ya, jadi tidak banyak melakukan pengaturan, langsung bisa enter saja ya. Jadi guide ini yang terpandu. Kalau kita pilih yang manual ini banyak ya, kita harus memilih space dari penyimpanan harddisknya ya. Jadi untuk tahap awal kita coba yang guide yang terpandu ya. Untuk tahap awal bagi pemula, terutama adik-adik atau siswa-siswi SMK yang baru belajar ya. Langsung oke, enter. Ini sudah kita dipilih disk partisinya dengan kapasitas atau space-nya 8,6 gigabit virtual box hard disk ya. Oke, lanjut enter. Nah, ini kita pilih semuanya, all file, lanjut enter. Finish, lanjut enter. Nah, ini kita sudah melakukan perubahan ya. Write the change to this ya, kita melakukan perubahan tadi ya. Berarti yes pilihannya, enter. Perlu teman-teman atau siswa-siswi SMK TKJ dimanapun berada, kalau kita sudah melakukan install yang Debian berbasis TeX, kita nanti tidak menggunakan mouse ya. Ini karena kita sudah menggunakan VirtualBox, virtualisasi pada sistem Windows ya masih berlaku mouse ya. Tapi kalau kita sudah real ya, mouse tidak kita gunakan lagi, sudah jadi yang hanya bisa difungsikan keyboard ya. Pilihan-pilihannya itu kita gunakan panah-panah itu right ya, like, up, down gitu ya. Jadi kita menonton pada keyboard ya. Gitu.
sudah melakukan proses copy file instalasinya ya. Kita beralih ke menu sembari menunggu ya. Ini tadi ini langkah yang 8. Dari sini tadi kita ulang. Ini pilihan keyboard, berikan English benar. Langkah ke-8-nya kita tunggu persaat loading tadi. Nah, ini jika jaringan yang Anda gunakan adalah jaringan statik atau nol, maka Anda harus memasukkan IP server manual. Tekan enter. Nah, karena kita akan settingnya nanti, benar tekan enter. Selanjutnya kita memilih configure network manual. Nah, ini berbeda dengan cara kita tadi ya. Ini dalam proses install pasti berlanjut pemberian IP. Kalau kita pilih manual, nah, ini perbedaannya ya. Tapi kita tadi pilih yang terakhir ini, download configure the network this time. Kita selanjutnya berikut ini tidak memasukkan IP. Nah, kalau kita pilih yang manual ini, pilih manual configure network manually, ini berikutnya akan dimasukkan IP address. Berikutnya akan masukkan gateway. Selanjutnya akan masuk itu name server address ya. Nah, lebih panjang ya. Jadi itu perbedaannya. Oke. Masih berjalan ya, 34%. Ya, kita kembali ke tutorial, panduan tutorialnya. Jadi di sini berbeda ya. Saya tadi menggunakan yang pilihan terakhir, download configure the network at this time. Ini tidak melakukan konfigurasi jaringan saat ini, berarti tidak memasukkan IP address, tidak memasukkan IP gateway-nya, tidak memasukkan server address. Berikutnya, nah ini sama ya, langsung. Jadi berarti dari yang download configure tadi langsung ke sini, langsung ke hostname. Oke, hostname. Berikutnya password, root. Nah, ini ada domain name. Berbedanya dengan yang tadi, kalau kita tadi langsung ke password rootnya ya. Nah, ini. Oke. Kita selama ya, sabar. Itu tadi saya ulangi lagi. Kalau dalam proses instalasi, kita harus sabar menunggu proses berjalan dari sistem instalasinya. Nah, sembari kita menunggu, kita lihat kembali ya tutorialnya. User nama akun tadi. Kalau kita buat nama masing-masing ya. Kalau di sini user SMK. Kalau tadi saya buat nama saya Hendry dengan passwordnya 2. Kenapa saya tidak panjang seperti yang ada di tutorial ini? Kalau panjang kan di saat login nanti kita masukkan password pada Debian 7 itu tidak ditampilkan apa yang kita masukkan, yang kita ketik pada keyboard. Maka solusinya kita ambil cukup satu passwordnya, bisa ya. Mungkin ada yang lain seperti Windows ya, tidak bisa passwordnya hanya satu. Itu ya. Oke, lanjut. Kita lihat ini. Pengambilan waktu konfigurasi ya. Ini agak berbeda ya dengan yang ini. Jadi kita ambil yang tadi untuk yang masih tahap pemula. Nah, ini yang pilihan dia ambil guide yang tapi
panduan untuk set pada disknya. Kalau saya tadi kita murni kait tidak mengatur disk. Oke. Nanti kita akan lanjut tutorial yang berikutnya. Ini tutorial awal ya. Oke. Nah, ini sama ya, tidak jauh berbeda sebenarnya. Kita lihat kembali. Oke, masih 67% ya. 67%. Kita kembali ke pengaturan ke tutorial. Muncul pertanyaan seperti gambar, yes, tekan enter. Nah, ini kalau pertanyaan habis setelah kita mengatur partisi ya, itu akan ada pertanyaan write the change to this ya. Maksudnya melakukan perubahan pada this ya, kita harus pilih yes ya, karena kita memang melakukan perubahan. Selanjutnya ini proses yang installing ya, bebas sistem mungkin cukup lama. Ini sudah dijelaskan cukup lama ya. Cukup lama. Kita kembali. Ini proses cukup lama. Setelah prosesnya lama nanti, jika muncul seperti di bawah ini, silahkan pilih no. Apa maksudnya yang dipilih no itu? Kalau ada pertanyaan di situ scan another CD or DVD, karena kita tidak menggunakan CD real atau DVD yang real, kita hanya menggunakan file ISO saat menginstal, maka kita pilih pada pilihan no, artinya kita memang tidak menggunakan CD atau DVD. Masih belum ini ya, masih berjalan. Kita lanjut ke pengaturan tutorialnya tadi ya. Nanti kita pilih no. Oke, teman-teman ya. Selanjutnya pada use network mirror, ini mirror ini artinya cermin. Berarti kita maksudnya di sini jika muncul seperti ini, tergantung dari Anda sendiri ingin menggunakan repository, maksudnya online, mungkin membutuhkan data akses yang tinggi, silakan pilih yes, pilih Indonesia. Nah, ini maksudnya kita akan ke online, ke internet, karena kita saat ini belum update ya. Nanti kita installnya sampai berakhir, gunakan ISO, file ISO-nya sampai login. Nanti setelah itu baru kita update ya untuk terhubung ke internet. Nanti kita akan konfigurasi lanjutan. Oke, ini berarti kita jawab, kita pilihan yes atau no nya ya kita pilih no, karena kita tidak melakukan pada use network mirror. Berikutnya tunggu proses konfigur APT seperti gambar ya. Oke, ini sudah berjalan 83%. Sabar ya teman-teman dan terutama siswa-siswi SMK, untuk mahir ya, Anda harus banyak latihan. Berikutnya proses berikutnya itu ada untuk diikutkan ikut serta dalam paket usage survey. Jadi kita diajak untuk survei. Oke, mungkin seperti gambar di bawah ini, silakan pilih yes. Itu kalau kita mau
mengikuti alur survei agak panjang ya. Untuk sementara ini karena saya pilih yang lebih cepat ya untuk pemula ya, kita ikuti SAI yang atau kita tidak mengikuti survei, kita jawab pilihannya no. Oke. Oke, kita lihat proses kita tadi ya. Ini sebentar lagi 94% ya. Tadi kita sudah, kalau setelah ini tampil scan CD atau no, scan CD atau DVD, scan CD or DVD, kita jawab no ya. Jalan 96%. Akhir keberhasilan installnya nanti ya. Akhirnya kalau sudah sampai pertanyaan di grab loader, kita jawab yes, setelah itu continue sini, oke, finish di instalasi. Nah ini akhir dari instalasi, finish ya. Stop di 96% ya. Inilah kendala ya. Makanya di saat install itu kita butuh memang benar sistem perangkat yang optimal ya. RAM, sembilan puluh 98%. Selesai teman-teman. Oke, 100% ya. Tunggu proses berikutnya. Akan melakukan scanning di CD-ROM. Nah ini pertanyaan yang paling bawahnya scan another CD or DVD. Dari pilihan kita lanjut no. Enter. Berikutnya use the mirror. Tadi kita no. Enter. Nah, selanjutnya kita akan memilih paket atau aplikasi-aplikasi yang akan kita install ya saat proses instalasi ini. Itu paketnya ini tapi pada kesempatan ini kita akan memilih paket standar sistem utilities, jadi tidak memilih paket-paket yang lain ya. Jadi paket yang lain itu nanti setelah login kita akan melakukan konfigurasi bertahap. Kalau di sini misalnya konfigurasi web server, print server, SQL database, DNS server. Nah, ini kita akan lakukan secara bertahap teman-teman.
teman-teman, terutama siswa-siswi SMK. Terus tonton dan ikuti channel saya. Jangan lupa subscribe untuk mengikuti video-video lainnya yang kreatif. Nanti saya akan share terus tutorial-tutorial yang berhubungan dengan paket-paket ini. Oke, lanjut kita diminta untuk ikut ke berpartisipasi paket survei tadi. Kita pilih no, lanjut enter. Nah ini dipilihnya yang Debian desktop, tapi kita cukup memilih yang standar sistem utilities tadi. Untuk memilih atau menghapusnya kita gunakan tombol spasi pada keyboard ya. Ini kalau kita mau menghapus yang pertama itu pilihannya itu ditandai dengan tanda bintang. Kalau kita mau menghapus itu gunakan tombol spasi pada keyboard, hapus. Jadi kita hanya memilih yang paling bawah, yaitu standar sistem utilities. Jadi semuanya kita hapus ya. Oke. Nah, ini kalau kita contoh mau memilih atau menghapus, jadi kita memilih yang standar sistem utilities. Oke, lanjut untuk continue ini kalau gunakan panah ini tidak fungsi. Untuk continue maka kita gunakan keyboard tab di sini ya, sebelah kiri ya. Nah, oke, lanjut enter. Nah, ini proses sudah hampir selesai ya. Nanti di sini di tutorial kita akan memilih langkah terakhir ini ya. Kalau di sini 15 langkah. Kalau kita tadi tidak sampai kan, ada yang kita potong tadi. 15 langkah terakhir dalam instalasi Debian, yaitu Anda harus memilih yes untuk instalasi master boot record atau grep loader. Setelah instalasi complete, Anda pilih continue dan tekan enter. Lepaskan media instalasi Anda tadi, baik CD, flash disk, dan lain-lain. Kalau tadi kita sistem ISO-nya kita tukar ya, kita ganti. Jangan yang paling booting awal ya. Kalau kita masih setelah booting, dia akan lanjut install lagi ya. Jadi kalau tidak dilepas, lanjut akan install lagi. Jadi artinya ini bootingnya kita atur. Kita setting. Oke, berjalan 57% ya. Kita butuh waktu yang agak panjang ini ya. Seperti butuh kesabaran yang ekstra dalam melakukan instalasi. 39 menit sudah ya berjalan waktu.
70%. Ini kan tampil ini ya, grip loadernya kita pilih yes, finishnya kita pilih lanjut. Okay. Kalau ada masalah ya baru kita go back ya, kembali ke sebelumnya. Nah, setelah kita finish, kita continue, nah, nanti akan tampilan group loader Debiannya akan booting awal. Oke. 69% berjalan. Jadi teman-teman, khususnya siswa-siswi SMK, TKJ dimanapun berada, keberhasilan dalam instalasi sistem operasi Debian itu ditandai dengan booting awal dan selanjutnya kita bisa login. Oke. Kalau kita sudah berhasil login, itu tandanya sudah berhasil kita melakukan instalasi. Dan juga dalam keberhasilan ini ada yang bisa login, tapi begitu dimasukkan perintah-perintah ada yang bermasalah, itu berarti ada paket-paket atau sistem yang tidak terinstall ya, mungkin ada terjadi kesalahan dalam install. Berarti kita harus install kembali ya. Itu. 70%. Oke, sembari nunggu ya. Setelah ini tampil ini kita login, tampilan login. Oke, login. Nanti kita ini penjelasan pada dalam tampilan login di atas. Pada tampilan login nanti Anda dapat login secara normal sebagai root ataupun user biasa. Dalam Linux, pembagian hak akses user dibedakan menjadi dua, yaitu user biasa dan super user atau root. Dengan hak akses super user, kita diperbolehkan merubah, menambah, dan menghapus file konfigurasi sistem yang ada. Berbeda dengan user biasa yang memiliki hak akses terbatas. Nah, perbedaan antara user biasa dan super user ditandai dengan simbol. Kalau dolar itu untuk user biasa dan pagar itu untuk super user. Oke. Tuh. Oke, kita kembali ke proses tadi. Nah, ini apa yang terjadi ya? So, baru instalasi grep bootloader ya. Nah, ini install the graph bootloader to the master boot record ya. Jadi pilihannya lanjut, yes, oke, enter.
kita finish ya. Nah, ini instalasi komplit ya, finish, ke continue, lanjut, oke, enter ya. Proses script bootloader-nya ya, menjalankan. Nanti kita akan login ya, membuktikan bahwa instalasi yang kita lakukan berhasil. Oke semua ya. Ini proses booting script bootloader-nya ya. Ini sudah tampil ya, sudah berhasil. Jadi proses instalasi kita Debian 7 pada VirtualBox itu berhasil. Kita login ya dengan yang user biasa tadi, Henry, enter, passwordnya 2, enter. Nah ini ya, user biasa, simbolnya dolar ya. Untuk pindah ke user admin atau super user, kita masukkan perintah pada ini SU ya, super user. Jadi kita masukkan perintah SU, enter, passwordnya super user tadi atau root tadi 1. Oke, sampai sini teman-teman dan siswa-siswi SMK, TKJ dimanapun Anda berada. Pada kesempatan ini, terima kasih atas partisipasi teman-teman, sahabat IT semuanya, sudah menonton tutorial saya. Mari ikuti terus tutorial berikutnya. Jangan lupa tekan subscribe dan klik loncengnya untuk mengikuti dan untuk tidak ketinggalan video-video saya berikutnya yang kreatif lagi. Assalamualaikum.